Hai Sobat Anda, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Di tajuk ngomong Korea kali ini, kita akan belajar tentang Hangul atau aksara Korea. Pernah kepikiran gak sih pengen jadi idol Korea kayak Dita Karang? Atau kalian lagi buka Instagramnya Oppa, mereka tulis caption pakai Hangul tapi bingung bacanya. Nah, pas banget kita sekarang akan belajar tentang Hangul. Hangul terbagi sesuai dengan bunyinya, yaitu konsonan dan vokal. Pada saat diciptakan pertama kali terdiri dari 17 konsonan dan juga 11 buah vokal. Hangul modern terdiri dari 40 huruf, yaitu 21 vokal dan 9 buah konsonan. Vokal dibentuk berdasarkan teori Chonji Ine Samje atau 3 struktur, berdasarkan dengan bentuk-bentuk ini. Bentuk pertama yaitu bentuk melingkar, ini melambangkan langit, kemudian bentuk mendatar ini melambangkan tanah, sementara bentuk berdiri ini adalah melambangkan orang yang sedang berdiri. Nah, baiklah, saatnya kita mempelajari vokal tunggal atau vokal dasar. Nah, materi yang akan kita pelajari nanti semuanya udah ada loh di buku ini. Dari Hangul maupun kalimat-kalimatnya semua sudah tertera di buku ini. Vokal sendiri mempunyai 21 jumlahnya. Nah, untuk vokal dasar ini ada 10 buah, sementara yang vokal perluasan ada 11 buah. Oke, langsung aja kita belajar tentang vokal tunggal. Mulai dari vokal yang pertama, bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya A. Contohnya kayak nyebut ayam, anak, seperti itu ya, A. Cara menulisnya yaitu dari atas ke bawah dulu, baru dari kiri ke kanan. Berbunyi A. Bunyinya adalah A. Oke, langsung kita masuk ke vokal yang kedua. Sama, kita tarik dari atas ke bawah, kiri ke kanan 2 kali. Langkah pertama, dari atas ke bawah, kiri ke kanan 1, kiri ke kanan 2. Nah, ini berbunyi ya, ya, buaya, ya. Oke, coba kita ulang. Yang pertama tadi A, yang kedua ya, A. Oke, kemudian kita lanjut vokal yang ketiga. Vokal ketiga. Sekarang kita dari kiri ke kanan, lalu dari atas ke bawah. Dari kiri ke kanan 1, atas ke bawah 2. Nah, ini bunyinya adalah O. O. Bukan U tapi O. Anta misalkan. Ada yang meromanisasikannya dengan EO seperti ini, atau ada yang O diberi tanda di atasnya. Bunyinya adalah O. Kalau 4, kita ambil garis dari kiri ke kanan 1, lanjutnya kiri ke kanan lagi 2, atas ke bawah, kiri ke kanan 1, kiri ke kanan 2, atas ke bawah 3. Nah, ini berbunyi, coba perhatikan. Tadi yang A punya 2 strip, jadi ya. Ini O 1 strip. Kalau 2 strip kira-kira menjadi, betul sekali, yo. Yo.
Seperti ketika membunyikan suara yogurt, yogurt. Oke, coba kita ulang dari awal. Nih, A, ya, O, yo. Nah, jadi 4 vokal ini yang punya basicnya adalah berdiri. Ya, semuanya berdiri. Kita lanjutkan ke vokal berikutnya, vokal kelima. Kita ambil garis pendek aja dari atas ke bawah, kemudian dari kiri ke kanan. Oke, dari atas ke bawah, 1, kiri ke kanan, 2. Nah, vokal ini bunyinya adalah O. Orang, oke, O. Mulutnya sedikit mengerucut gitu, O. O. Jadi beda dengan yang tadi, kalau yang tadi agak mangap. O, agak terbuka gitu ya mulutnya. O, kalau sementara ini mulutnya sedikit mengerucut ya, jadi O. Yang keenam, dari atas ke bawah, pendek aja. 1 lagi, kemudian kiri ke kanan. Nah, bisa ditebak ya tadi, persis kayak yang tadi. 1, 2, kemudian 3. Kira-kira bunyinya gimana? Ya, benar. Tinggal kita tambahin Y di depannya. Menjadi yo, O, dan yo. Lanjut vokal ke-7. Sekarang dari kiri ke kanan dulu, panjang. Kemudian dari atas ke bawah, pendek aja. Dari kiri ke kanan, 1, atas ke bawah, 2. Ini berbunyi U. Udang, ubi, ya U. Kemudian vokal berikutnya ke-8. Ambil garis kiri kanan agak panjang, lalu atas ke bawah pendek, 1 lagi atas ke bawah pendek. 1, 2, 3. Nah, kira-kira bunyinya sama ya, konsepnya sama, yaitu tinggal kita tambahkan dengan Y di depannya. Menjadi U. Misalkan Yudi, Yuni. Oke, coba kita ulang. O, O, U, U, U. Nah, itu tadi yang vokal dengan basic tanah atau tidur ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya masih ada 2 vokal lagi. Nah, ini vokal ke-9. Ini masuk ke vokal dengan basic tidur atau tanah ya. Nah, cukup begini aja. Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Nah, ini berbunyi dengan O ya. E dan U. O. Mungkin kayak orang Sunda, peyem, gelis gitu ya. Erat. Nah, seperti itu bunyi E-nya. Kemudian yang terakhir dengan basic orang berdiri yaitu, nah, cukup begini, dari atas ke bawah, 1 kali aja. Ini bunyinya adalah I, ikan, itik, dan sebagainya. Oke, kita ulang dulu. Coba, ini ada E, dari kiri ke kanan langsung E, kemudian dari atas ke bawah langsung I. Alfabet konsonan dibentuk berdasarkan teori dan jumlah coretan. Maksudnya adalah di antara konsonan terdapat konsonan dasar yaitu giok, ngien, miem, siot, dan ieng yang merujuk pada bentuk titik artikulasi. 12 konsonan lainnya dibentuk dengan menambahkan coretan pada konsonan dasar berdasarkan keras atau tidaknya bunyi konsonan tersebut. Hangul punya 19 konsonan. 14 konsonan adalah konsonan dasar dan 5 konsonan berikutnya adalah konsonan kembar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang konsonan dasar atau sebagian orang mengenalnya dengan konsonan tunggal. Oke, konsonan yang pertama ini bernama giok.
Oke, bagaimana cara menulisnya? Dari kiri ke kanan, langsung tarik ke bawah. Dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu kenapa kita harus tahu namanya. Karena dari nama ini kita akan tahu fungsi bagaimana dia bunyinya ketika bertemu dengan vokal. Nah, untuk giok ini jika dia di depan vokal seperti ini, dia di depan vokal, maka dia akan berbunyi G. Sementara ketika dia ada di belakang vokal, maka dia akan berbunyi dengan K. Jadi tergantung dari letaknya. Oke, kita lanjut ke konsonan yang berikutnya, yaitu langsung namanya adalah Mien. Dari atas langsung ditarik ke kanan seperti ini. Kira-kira namanya apa? Ya benar ya, di depan ni, di belakang n ya, di depan n, di belakang juga n. Oke, kita lanjutkan. Konsonan berikutnya ada diget. Ya, namanya adalah diget. Tulisannya kiri kanan, dari atas ke kanan. Ini 1, 2. Diget. Nah, sesuai dengan namanya, kalau di depan dia akan berbunyi D. Sementara kalau sebagai akhiran suku kata dia akan berbunyi T. Oke, selanjutnya ke konsonan yang keempat, namanya adalah real. Real, oke. Langkahnya dari kiri ke kanan, ditarik ke bawah ya. Seperti ini, 1, lalu kiri ke kanan, 2, lalu dari atas ke kanan seperti ini. Jadi langkahnya adalah 1, 2, 3. Bagaimana bunyinya? Ya, di depan R, di belakang L. Di depan kosakata, di depan suku kata atau di depan vokal berbunyi R, sementara di akhir vokal atau ketika menjadi konsonan akhir akan berbunyi L. Konsonan berikutnya, konsonan ini bernama miem. Miem. Oke, bagaimana menulisnya? Dari atas ditarik ke kanan, kemudian dari kiri ditarik ke kanan bawah. Seperti ini, kotak ya bentuknya ya. Dari sini ke sini 1, ini ke sini 2. Oke, untuk bunyinya benar di depan M, di belakang juga M. Lanjut konsonan ke-6, yaitu bernama biep. Bernama biep. Langkahnya bagaimana? Kita ambil dari atas ke bawah, 1, kiri ke kanan, 1, 2, atas ke bawah lagi. Oke, urutannya 1, 2, 3, 4. Nah, ini berbunyi apa? B ya, berarti di depan B, di belakang P. Oke, kita lanjutkan konsonan yang ke-7, yaitu bernama siut. Siut. Tulisannya gini ya, jadi ada lengkuannya gitu ya, kemudian tarik ke sini. Oke, yang ini 1, 2. Oke, sesuai dengan namanya, berarti dia di awal suku kata akan berbunyi S, kalau di akhir akan berbunyi T.
Oke, kita lanjutkan untuk konsonan yang ke-8. Ke-8 namanya adalah iyeng. Cukup mudah, yaitu tinggal melingkar saja. Ya, melingkar seperti ini. Oke, kalau dilihat dari namanya, oke, khusus ini dia jika di awal vokal tidak ada bunyinya, tapi di akhir vokal atau sebagai konsonan akhir akan berbunyi dengan eng. Di awal tidak berbunyi, di akhir berbunyi dengan eng. Konsonan yang ke-9 namanya adalah jiet. Namanya jiet. Cara nulisnya seperti ini, kayak giok, kemudian kita kasih kaki satu lagi. Nah, seperti ini ya. Satu, kemudian ini dua. Kira-kira namanya apa? Ya, kalau di awalan C, sementara di akhir akan berbunyi T. Selanjutnya ada konsonan ciet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kira-kira namanya? Benar. CH, ca itu ya, ca. Kemudian di akhir T. Konsonan ke-11. Oke, namanya adalah kiek. Namanya adalah kiek. Seperti menulis giok ya. Langsung tarik ke bawah, lalu ditambahkan strip di tengahnya. Seperti ini. Jadi urutannya atas ke bawah 1, kiri ke kanan 2. Sesuai dengan namanya, KH di depan, di akhir K. Kiek. Kemudian konsonan ke-12 namanya adalah tiet. Ya, namanya adalah tiet. Langkah 1, langkah 2, kemudian langkah ke-3. 1, 2, 3. Tiet ya, sesuai dengan namanya, TH di depan dan di belakang T. Yang ke-13 namanya adalah piep. Cara menulisnya 1, 2, 3, 4. Oke, urutannya 1, 2, 3, 4. Sesuai dengan namanya, di awal PH, di belakang P. Piep. Yang terakhir namanya adalah hiet. Hiet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sesuai dengan namanya, di awal H, di akhir T. Hiet. Oke, baiklah, kita review dari vokalnya terlebih dahulu ya. Masih ingat ini vokal apa? A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, e, dan i. Oke, sekarang kita masuk ke konsonan. Kita review konsonannya. Giok, nien, diget, riel, miem, biep, siut,
iyeng, jiet, ciet, kiek, tiet, piep, dan hiet. Oke, kalau mungkin kita menghafalkan namanya agak sedikit susah, kita beri bantuan vokal A saja. Jadi nanti giok ini akan berbunyi ga, na, da, ra, ma, ba, sa, a, ja, ca, ka, ta, pa, dan ha. Oke, kita lafalkan bareng-bareng. Ga, na, da, ra, ma, ba, sa, a, ja, ca, ka, ta, pa, ha. Mau pakai lagu alfabet juga boleh. Bisa ya. Ga, na, da, ra, ma, ba, sa, a, ja, ca, ka, ta, pa, ha. Silakan nanti dihafalkan lagi konsonan tunggal dan juga vokal tunggalnya. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang Hangul. Supaya lebih efektif, butuh referensi yang berkualitas. Jangan khawatir, Andaliman Books punya banyak rekomendasi referensi yang berkualitas. Cek infonya di akhir video ya. Kami tunggu ya saran dan kritik teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Juga tekan tombol lonceng supaya tetap dapat manfaat dari channel ini. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Kamsahamnida.